Pada hari ini dapat kembali beribadah kepada Tuhan. Terima kasih buat WL seminar yang boleh membawa kita untuk menyembah Tuhan. Tadi Bapak Ibu saya mengajak kita untuk berdoa sebelum mendengar firman Tuhan, baik yang di gereja ini maupun yang di rumah. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang menciptakan dan menyelamatkan kami. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, di tengah segala kesibukan, bahkan segala masalah di dalam dunia ini, kami boleh bersama-sama datang dengan orang-orang beriman kepada Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan, penyembahan yang sudah kami haturkan di hadapan Tuhan sungguh boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan pagi hari ini kami rindu Tuhan untuk kembali mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami semua Tuhan, hamba-Mu yang sangat terbatas dalam menyampaikannya Tuhan, kiranya mengurapi sehingga firman Tuhan tersampaikan, nama Tuhan dipermuliakan, dan kami semua mau diberkati oleh Tuhan dan kami mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuduskan semua peralatan yang kami gunakan, bahkan internet, bahkan setiap kami yang di rumah sekalipun Tuhan, kami sungguh boleh menikmati kebaikan Tuhan dan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, di doa kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang sudah mati menyelamatkan kami berdoa. Amin. Ya, sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, jujur rasanya agak canggung ya. Saya sering sekali melihat ketika kita pakai masker begini, saya sering berpikir ya ampun gitu ya. Gak pernah menyangka gitu, kenapa di generasi kita ada pandemi seperti ini gitu ya. Saya sudah ke kantor dan kami itu rapat pertama, itu kursinya itu jarang-jarang Bapak Ibu. Ketika saya melihat situasi ini ya, saya berpikir ya ampun Tuhan kok bisa ya gitu ya. Kita tuh ada dalam situasi yang seperti ini. Tidak pernah kita sangka ya, ketika kita bertahun-tahun kan, kita bisa bersama-sama, kita bisa, wah enak ya kita bisa jabat tangan atau apapun gitu ya. Tapi Bapak Ibu, lama-lama kita menemukan di masa-masa pandemi ini meskipun new normal tetap saja ada sebuah jarak gitu ya yang terpisah di antara kita gitu. Ya Bapak Ibu terkasih, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan ya, bukan tentang COVID-19 ya. Memang COVID-19 ini
hebat sekali sampai sekarang juga masih terus naik angkanya. Ada yang bilang ini adalah rekayasa gitu ya, ada yang bilang macam-macam gitu ya. Ya apapun itu, tapi kita meyakini bahwa Tuhan mengizinkan ya adanya pandemi ini. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya memang tidak bahas pandemi, hanya saya berpikir begini, saya mengajak kita berpikir begini. Ketika kita berada dalam masalah, seperti dalam situasi wabah ini kan pandemi, ketika kita berada dalam masalah pergumulan, biasanya apa yang kita lakukan? Ketika kita berada dalam situasi yang tidak biasanya, dalam bahasa teman saya ada kejutan yang terjadi. Apa yang kita lakukan? Merenung. Atau kalau mau bahasa rohaninya apa? Berdoa. Setuju ya? Ini orang-orang rohani semua nih kan. Bayangkan loh bisa ke gereja loh, ya. Imannya kuat sekali loh saudara ini ya. Di tengah-tengah situasi ini saudara mau ke gereja loh gitu ya. Bagi saudara COVID adalah tidak masalah untuk aku menghadap Tuhan ya kan? Amin. Amin. Ya. Terus saudara bisa ke gereja itu suatu hal yang wow loh. Saya sendiri kalau nggak puasa saya nggak ke gereja gitu ya. Saya di rumah ya. Terus saudara yang terkasih, ketika kita ada dalam masalah pergumulan, apa yang kita lakukan biasanya? Berdoa, ya kan? Berdoanya apa? Tuhan lindungi kami, ya. Setuju ya? Tuhan selamatkan saya dari masalah ini. Saudara yang terkasih, hari ini saya mau mengajak kita merenungkan satu pribadi yang agung. Ketika akan masuk dan sudah masuk dalam Via Dolorosa, apa yang dilakukan? Ya, mari kita buka Yohanes pasal 17. Tadi hamba Tuhan Pak Jo sudah menyampaikan di nas pembuka ya dari Yohanes 17. Ya, saya mengambil khotbah juga dari situ. Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 26. Terus saudara yang terkasih, kalau kita baca 26 ayat ini sungguh saya yakin saudara pasti meneteskan air mata ya. Saya berkali-kali baca ini dan saya selalu tergugah hatinya gitu ya. Ketika merenungkan tentang hati Yesus. Ya. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Saya tidak akan baca semua ayat, saya akan baca beberapa saja. Saudara terkasih boleh menyimak dalam handphone suci ataupun Alkitabnya. Doa Yesus untuk murid-muridnya ayat yang pertama. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka yang mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Lalu ayat yang ke-20, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat yang ke-20, ayat 22 juga. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan
kebajikan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Amin. Sejauh ini cuma Tuhan yang saya bacakan. Berbahagia setiap kita yang memelihara firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih, jemaat yang terkasih, 4 kali Injil Yohanes menuliskan doa Tuhan Yesus agar mereka satu. 4 kali, ya. Artinya apa? Suatu penekanan yang lahir dari kerinduan dari Tuhan Yesus, ya, bahwa Tuhan menginginkan bahwa kita orang percaya itu bersatu. Terus saya terkasih, kalau saya mau mengulang sedikit kesaksian, saya teringat terakhir kali Bapak meminta saya khotbah itu, ya, hari Minggu. Waktu itu ternyata rumah kami banjir. Itu terakhir kali kita offline, ya. Setelah itu kita online, ya. Saya cancel tiba-tiba pagi-pagi ke Bapak, Pak minta maaf, ya. Itu demam saya tinggi, rumah ternyata banjir. Saya masih ngotot sama suami saya, nih yakin mau besok khotbah, yakin saya persiapan, nggak apa-apa saya sakit. Ternyata bukan masalah sakitnya, rumah banjir, nggak bisa keluar, ya. Itu adalah hari terakhir saya di rumah, ya. Malamnya kemudian ambulans datang karena kondisi sudah nggak kuat, gitu ya. Saya akhirnya dirujuk untuk di rumah sakit, ya, RSUD Tangerang kan. Dan ternyata waktu itu nggak ada pembantu lagi, gitu ya, nggak ada asisten di rumah, ya. Dan ternyata nggak boleh saya sendirian. Saya pikir saya sendiri aja rumah sakit, gitu ya, nggak boleh, harus ada suami atau siapapun yang menemani. Saya mencoba menghubungi keluarga, boleh nggak ya nitip Kev sama Gisel. Mereka ketakutan karena status PDP, ya. Waktu itu kan masih bulan Maret kan, masih heboh-hebohnya. Saya menghubungi 2 tempat, nggak ada yang mau menerima, gitu ya. Akhirnya kakak saya di Cilegon ngirim ini aja, voucher hotel. Udah tinggal di hotel aja, anak-anak yang dekat rumah sakit. Terus dari yang terkasih, waktu itu minggu-minggu kelam sih, ya. 2 anak saya di rumah, di hotel, ini masih kecil, ya. Mereka berjuang, bisa berjuang jaga adiknya, ya. Bahkan bersihkan kotoran adiknya pun dia mau nggak mau sudah harus bisa. Karena saya di rumah sakit nggak bisa, bapaknya harus bolak-balik rumah sakit, hotel, dan rumah kebanjiran kan, jadi harus bersihin rumah. Jadi seminggu itu adalah seminggu kami berempat berjuang. Saya berjuang di rumah sakit, suami berjuang bolak-balik RS, hotel, rumah, ya. 2 bocah juga berjuang, Kev juga berjuang. Berjuang apa dia? Berjuang nggak tidur sama saya, ya. Berjuang harus sama kakaknya, gitu. Terus saudara yang terkasih, kami sekeluarga sama-sama berjuang. Tapi saya bersyukur, saudara yang terkasih, ternyata 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah mendoakan kami, ya, agar mereka satu. Tuhan Yesus sudah mendoakan kita 2000 tahun yang lalu. Terus saudara yang terkasih, firman Tuhan ini Tuhan dituliskan ini sebelum Tuhan Yesus masuk dalam Getsemani. Dia mendoakan ini, ya, dia mendoakan kita satu ini sebelum dia masuk dalam salib. Luar biasa, ya. Saya mengagumi hati Tuhan itu luar biasa loh. Ketika dia akan masuk kepada salib, ya, dia tidak hanya berdoa supaya dia bisa kuat untuk menghadapi Via Dolorosa, karena dia manusia 100% sekalipun dia Allah 100%. Tapi dalam doanya dia mengingat akan kita, orang yang dikasihinya. Tujuan dia ke dunia itu apa? Ya, menyelamatkan kita, kan gitu, ya. Menyelamatkan kita. Nah, ini adalah sebuah doa yang sangat agung, ya. Doa yang sangat tulus yang Tuhan sampaikan kepada Bapa di surga. 4 kali Yohanes mencatat agar mereka satu, sama seperti kita, ya Bapa. Yesus menjadi alat di tangan Bapa, bahkan dia adalah Allah sendiri yang menjadi alat untuk mendamaikan kita, ya, membawa kita. Dia yang berkorban, gitu, ya, agar mereka satu seperti kita, ya Bapa. Saudara terkasih, sangat tidak dipungkiri, ya, dunia ini sekarang sangat dipenuhi dengan berbagai macam dosa. Saya bersyukur juga, ya, ketika ada pandemi ini membuat banyak sekali orang akhirnya di rumah, ya, keluarga-keluarga akhirnya bertemu, gitu, ya. Ya, mungkin inilah salah satu di mana Tuhan menginginkan supaya kita kembali, ya, keluarga Kristen kembali dipulihkan. Terus dari yang terkasih, agar mereka satu, ya. Sebuah doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelum dia masuk kepada Via Dolorosa. Dia menginginkan, ingatlah ini, Tuhan menginginkan agar kita satu. Nah, permasalahannya, satu seperti apa? Ya, satu di sini tidak bicara mengenai angka. Satu di sini tidak
bicara mengenai keseragaman. Baju kita seragam semuanya, Ulia Singer kan tadi merah, sama Gisel Singer ya merah gitu ya. Nggak gitu ya, untung WL-nya nggak merah ya, jadi sama kayak saya kan, belang-belang. Bukan berarti uniform gitu ya, tidak. Kesatuan di sini tidak bicara mengenai seperti itu. Nah, saya melihat firman Tuhan ini ternyata satu di sini sama dengan kitab Efesus. Mari kita buka Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal 4 ayat yang pertama. Efesus 4 ayat 1, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, bla bla bla. Nah, satu yang Allah inginkan adalah satu roh ini loh. Kita memiliki kesatuan roh. Masih ingat ya anak-anak pemuda ya, waktu saya bawa Jimit ya, cinta segitiga itu ya. Nah, ini tidak hanya bicara mengenai cinta suami istri, tapi setiap relasi kita pun kita harus memiliki dasar roh yang sama. Ya, dasar roh yang sama. Nah, ini ya. Wajar kalau kita bermusuhan karena apa? Ada keinginan daging kan? Saudara terkasih, hidup kita itu sangat ini ya. Hidup kita itu manusia itu sangat pintar. Allah menciptakan kita itu seperti Dia, ya kan? Allah mengembuskan nafas. Kita itu sangat pintar. Jadi sangat benar sekali saya mengatakan hati manusia itu licik. Setiap kita itu pintar loh, punya roh Allah. Kita memiliki kualitas ilahi. Ya, bayangkan. Kualitas ilahi yang ada dalam diri setiap manusia itu, ketika kita disatukan nggak bakal bisa. Makanya timbul banyak permasalahan dalam sebuah rumah tangga. Saya kemarin nonton Suara Hati Istri. Saya nonton yang premiernya ya. Itu, aduh maaf ya ini benar-benar ini yang terharu dan konyol ya, saya bilang konyol Pak. Ya. Kenapa? Yaitu suami itu punya kekuasaan atas istri. Nonton nggak Usi kemarin yang malam? Ya. Istrinya itu istrinya sama suaminya udah lama. Ini cerita mengenai Suara Hati Istri ya. Istrinya sama suaminya sudah lama berdoa dapat anak. Setelah dapat anak, si suaminya egois gitu ya. Istrinya jaga anak dia malah marah gitu ya. Kamu nggak layani aku gitu ya. Kemudian akhirnya si suaminya nyeleweng punya cewek lain gitu kan. Si anaknya ini memancing emosi benar ya. Saya pikir Indosiar ini hebat sekali ya untuk membuat sinetron itu bikin emak-emak pada. Saudara yang terkasih, ada satu konsep yang disampaikan di situ adalah bahwa suami itu adalah imam, pemimpin yang dimana istri itu harus tunduk. Saudara yang terkasih, saya awalnya berpikir benar, saya setuju. Efesus pun mengatakan istri tunduklah kepada suami. Tapi ternyata saudara, beberapa minggu lalu saya mengikuti webinar dari Pak Hasan Sutanto. Dia yang menulis konkordasi Alkitab dari bahasa Yunani. Dia menguraikan dengan luar biasa loh. Ternyata salah, ya. LAI ketika menerjemahkan ini kan dalam bagian-bagian ini kan, titik ada pasalnya kan. Di bahasa aslinya kan nggak ada seperti itu, nggak ada pasalnya, semua itu sambung menyambung. Ya, ternyata saudara, kita buka Efesus pasal 5. Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 21. Ya. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu, begitu kan? Ternyata kalau waktu dia menggali bahasa Yunani ini, dia bilang nggak begitu. Ya, ayat 21 sama 22 ini satu bagian. Ya, satu bagian 21 ini. Jadi Rasul Paulus menasihati jemaat Efesus, hai kalian ini, suami istri siapapun, kita semua ini saling tunduklah. Saling tunduk gitu. Jadi ketika Paulus menyampaikan hai istri, itu tidak khusus kepada istri. Ya, tapi dalam sekumpulan jemaat, kayak gini misalnya, ya kayak saya misalnya ngomong sama Pak Jos, setelah ini kita makan yuk. Tapi saya ngomong sama Pak Jos itu tujuannya kepada semuanya, gitu. Ngerti ya? Jadi ternyata Alkitab, ajaran dari
Ya, ini ajaran Kristen, saudara yang terkasih. Ajaran Kristen adalah ajaran salib. Ya, bukan suatu hal yang memegahkan diri, tidak. Tapi kita mau saling tunduk, saling merendahkan hati, saling tunduk. Ya, makanya keluarga-keluarga itu banyak yang salah pemikiran. Karena apa? Konsep pemikirannya didasarkan dalam pemikiran yang salah. Kamu harus begini, kamu harus begini. Tidak. Ya, jika semuanya mengharuskan, ya kacau. Ya, Allah pun tidak demikian kan. Dia kasih harus, tapi dia memberikan contoh. Nah, ini konsep yang Allah inginkan kepada kita orang percaya. Ya, tidak menuntut, tapi kita saling. Karena Allah kita sendiri pun, Yesus Kristus sudah turun ke dunia, merendahkan diri, ya, mengosongkan diri, bahkan taat sampai mati menjadi hamba menyelamatkan manusia. Saudara terkasih, saya mengajak kita hari ini merenungkan, ya, keagungan hati Tuhan itu. Dia menginginkan agar kita satu sama seperti Bapa dan Anak satu, memiliki kesatuan roh, tidak saling menuntut. Ya, makanya saya menganjurkan saudara terkasih yang mau bertumbuh dalam Tuhan. Ya, saran saya yang baru mengenal Yesus, mungkin di rumah atau di sini, jangan langsung baca buku, ya, tapi bacalah Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Bacalah kisah Alkitab. Kita akan bertemu dengan Allah secara pribadi, bukan Allah yang kata orang. Ya, karena semua penafsiran itu sifatnya itu juga dari pergumulan-pergumulan yang berbeda, dari konsep-konsep, konteks-konteks si penulis yang berbeda-beda. Jadi kalau kita nggak mengenal itu dulu, nanti kita bisa salah berpikir. Ya, jadi jemaat yang terkasih, saran-saran saya, mari kita baca Alkitab secara pribadi, sendirian dulu, dari Kejadian sampai Wahyu. Ini sebuah kisah di mana Tuhan akan membukakan kebenaran akan dirinya, supaya kita nggak menjadi orang yang akhirnya troublemaker, gitu. Ya, nah saudara yang terkasih, agar kita satu. Ya, marilah saling merendahkan diri, kata Efesus. Bukan hai istri tunduklah, tidak, suami hai enggak, tapi kita sama-sama tunduk, sama-sama mengasihi. Seperti aku ini loh, kata Yesus. Dan dia itu Allah yang luar biasa, bukan cuma Allah yang menyuruh, tapi Allah yang sudah menunjukkan apa yang dia suruh itu ternyata benar. Ya, dan dia lakukan itu. Saudara, agar kita satu. Ya. Nah, hal yang kedua yang saya ingin ajak kita berpikir adalah, apa yang membuat manusia tidak bisa bersatu? Apa? Jelas dosa. Ya. Dosa membuat setiap kita tidak bersatu. Awal mulanya Adam dan Hawa. Ya. Adam dan Hawa, ketika mereka sudah, yang salah siapa? Ini juga kalau mau tuding-tudingan saudara coba. Yang salah siapa? Hawa ya? Coba ya. Saya mau nguji nih. Guru sih aja suka nguji. Terus saudara, ketika Tuhan menyampaikan firman, jangan engkau makan buah pengetahuan, Hawa sudah ada belum? Lalu ketika ular menggoda Hawa, Adam di mana? Ayo lagi di mana Adam? Bersama dengan Adam, ya, bersama-sama, lagi sama. Berarti ketika ular menggoda Hawa, Adam ada dengar nggak? Dengar. Ayo, teman-teman, kalau kita berpikir saling menyala-nyalakan, si Adam bilang, Hawa, ini perempuan yang kau, waduh, dia menyalahkan dua orang, Tuhan dan Hawa, ya kan? Engkau sih ciptakan Hawa, kalau enggak, gitu kan? Ya. Saling tuding-tudingan kan? Hawa bilang, ini ular, nggak ada selesainya, teman-teman. Ya, nggak ada selesainya. Ya. Jadi kalau kita memahami konsep Alkitab, Tuhan nggak ngajarin demikian. Ya, hukum Alkitab itu adalah hukum kasih kan, ujungnya kan demikian kan. Ya, segala hukum Taurat itu disimpulkan dalam satu hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu manusia. Ya, amin. Amin. Nah, kenapa kita tidak bisa bersatu? Karena dosa. Apa dosanya? Kepentingan diri sendiri. Ya, kita memiliki kepentingan. Waktu saya rapat di kantor saya, ya, ada perdebatan dalam beberapa guru. Ya, akhirnya ada guru mengatakan, ya masing-masing kita punya kepentingan. Nah, gitu kan? Ya benar. Ya, ada kepentingan, tapi mari kita kembali kepada norma. Mari kita kembali kepada visi misi, benar ya? Nah, saudara, saya pikir ini yang menjadi hal yang baik loh. Ya, kenapa kita bertengkar? Kenapa kita terpecah? Karena masing-masing kita punya kepentingan, karena masing-masing kita punya dasar pijakan
menciptakan yang berbeda masing-masing ini. Mari kita kembali kepada Allah kita yang menciptakan kita dalam segala hal. Ya, Allah yang menciptakan kita kasih, jangan saling menuntut. Ya, tapi mari kita saling merendahkan diri seorang akan yang lain. Kalau kita menuntut orang, kita akan kecewa, saudara. Kita akan kecewa, pasti kita akan kecewa. Kita mengharapkan orang melakukan seperti yang kita lakukan, kita akan kecewa. Ya, tidak akan ada habisnya seperti itu. Padahal Yesus 2000 tahun lalu berdoa agar mereka satu. Ya, nah, saudara, bagaimana supaya manusia bisa bersatu? Yang ketiga, apa? Bagaimana caranya manusia bisa bersatu? Dengan cara kematian, pengorbanan Yesus. Saudara, harga kesatuan itu mahal darah Yesus. Harga kesatuan itu mahal darah Tuhan Yesus. Ya. Bendera di Indonesia bisa berkibar, darah dari para pahlawan. Salib, lambang Kristen awal mulanya apa, saudara? Ternyata lambang Kristen ini bukan salib ya. Awal mulanya bukan salib, tapi apa? Perjamuan, ya, persekutuan. Ya, itu kalau di gua-gua itu zaman dulu, itu kan kelihatan kan orang makan apa bersama-sama, itu nama Kristen. Dari awal tuh nama Kristen adalah perjamuan, persekutuan. Ya, bukan salib. Ini lambangnya setelah. Jadi dari awal memang Allah bicara mengenai persekutuan. Persekutuan. Ya. Allah menghendaki kita satu. Makanya Pak Jos Biwana paling senang kan nih, makan nih gitu. Nah, itu memberikan contoh dari Alkitab. Jadi nanti kalau kita diajak makan habis ini itu meneladani Alkitab gitu. Ya. Memang makan-makan, bukan cuma konsep dari Cina ya. Orang Cina kan kalau ada masalah, orang Chinese kalau ada masalah kan pasti ngajak makan kan, di meja makan dan lain. Nah, itu adalah konsep Alkitab sebenarnya. Teologi awal dari kekristenan. Ya, baru salib. Nah, saudara terkasih, bagaimana caranya supaya kita bisa bersatu? Darah Yesus sudah tercurah bagi kita. Ya, darah Yesus sudah tercurah bagi kita. Dan yang terakhir, apa tujuannya Allah menghendaki agar kita bersatu? Saudara, mari kita membuka kembali Yohanes pasal 17. Yohanes pasal 17. Ayat yang ke-21. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara terkasih, apa tujuannya supaya kita bersatu? Akhir-akhir ini di Facebook saya tiap hari itu pasti ada berita tentang kedukaan, benar ya? Meninggal lah, orang tua yang meninggal, bahkan artis pun banyak yang meninggal ya saudara ya. Glenn Fredly itu kan kaget ya, dunia masih kehilangan. Siapa lagi tuh yang lucu itu? Bukan Omas, yang satu lagi yang meninggal yang baik itu loh. Ya, yang dia sebelum meninggal menggalang dana konser buat COVID-19. Kempot ya, DJ Kempot ya kan, meninggal ya kan. Banyak sekali ya. Saudara, mau tidak mau, setiap kita akan masuk kepada kematian. Apakah kita tidak berpikir orang yang ada di sekeliling kita ketika meninggal masuk neraka? Itu suatu tempat yang gak ada berhentinya. Saya diisolasi, mungkin saya beda sama Bu Yohana ya. Bu Yohana udah kebal sama rumah sakit ya. Saya ini kan orang sehat ya. Saya masuk rumah sakit karena melahirkan doang. Jadi saya sangat mengerikan rumah sakit itu. Saudara, ketika saya diisolasi karena saya kena COVID-19, itu gak enak banget saudara. Saya berpikir itulah neraka. Mungkin kayak gitulah neraka. Ruangan, lihat matahari pun nggak bisa. Cuma ketemu suster pakai pakaian apa itu astronot sekali-sekali. Saya berpikir jangan-jangan neraka seperti ini ya. Sebuah tempat yang nggak ada orang kita bisa ngomong, tempat penghukuman selama-lamanya. Saya cuma 5 malam loh, tapi saya merasakan aduh bosan, ya sendirian, jenuh. Masih ada handphone loh, di neraka ada handphone nggak? Nggak ada. Saya masih bisa nonton Spider-Man waktu itu, ya kan dikasih linknya sama teman saya. Ya, di neraka nggak ada, ngeri loh teman-teman. Kita ngebayangin nggak sih, saudara kita yang tidak mengenal Yesus, faktanya jalan ke surga hanya Tuhan Yesus, saudara. Itu nggak bisa enggak. Faktanya cuma dia jalan ke surga. Apakah kita akan seperti ini terus? Saling bertengkar, berantem orang Kristen. Padahal visi Kristus menyelamatkan kita dan supaya kita menyelamatkan orang lain. Ya, apakah
datang ke dunia. Visi Kristus menyelamatkan kita supaya kita juga tidak egois. Kita juga menyelamatkan orang lain di luar sana. Ya. Mari saudara, agar kita satu. Tuhan mengatakan agar kita satu, tujuannya apa? Supaya banyak orang diselamatkan. Itu adalah panggilan kita. Mari kita bangun. Meskipun kita saat ini dalam situasi new normal, tetap beritakan Injil, tetap bersaksi bagi orang lain. Karena hanya Yesuslah jalan keselamatan. Kalau bukan lewat Tuhan, manusia akan mengalami kebinasaan. Agar kita satu. Saya mengajak kita menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kalau saat ini kita masih hidup dalam kehidupan yang hanya untuk diri sendiri, ataupun mungkin kita punya masalah dengan orang lain, mari kita menyelesaikan di hadapan Tuhan supaya kita boleh menjadi orang yang merdeka. Jika kita masih ada akar pahit, kebencian, datang kepada Tuhan. Sayangnya kita menyanyikan lagu Sungguh Indah. Saudara, saya sangat suka lagu ini. Kenapa? Lagu ini mengatakan bahwa apa yang kita lakukan itu sebenarnya tidak sebanding dengan apa yang Tuhan lakukan. Karena itu dalam segala hal, marilah kita kembali kepada hati Yesus. Sebelum dia masuk kepada salib, dia berdoa kepada Bapa agar mereka satu. Sungguh indah, kemanakah? Nyanyi sambil merenungkan kata-katanya. Kemanakah aku akan pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu sesungguhnya dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang sungguh indah. Engkau adalah Tuhan yang sungguh agung. Engkau adalah Tuhan yang sungguh mulia. Kami bersyukur Tuhan kalau kami memiliki Tuhan yang benar, Tuhan yang menciptakan dunia ini, Tuhan yang punya kuasa di atas segala kuasa di dunia ini, Tuhan yang memiliki seluruh alam semesta ini. Bahkan Tuhan yang hebat itu adalah Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang mencintai kami, Tuhan yang memiliki pergumulan yang sangat besar akan umat-Mu Tuhan, orang Kristen di seluruh dunia ini Tuhan. 2000 tahun yang lalu Engkau berdoa bagi kami Tuhan, supaya kami satu Tuhan, seperti Engkau Bapa dan Anak dan Roh Kudus adalah satu. Tuhan, kiranya setiap kami orang Kristen yang saat ini menyadari diri sebagai orang Kristen, sungguh boleh menyadari Tuhan akan kerinduan hati Tuhan yang begitu besar akan persekutuan kami orang percaya. Tuhan, tolonglah kiranya Tuhan, supaya dimanapun orang Kristen berada, kami yang sebagai orang Kristen ini Tuhan, sungguh mau Tuhan takluk di bawah kasih Tuhan, di bawah kuasa Tuhan, dan kami mau belajar saling mengasihi Tuhan.
bukan ego kami Tuhan, bukan kepentingan kami, tapi kami memiliki hati, memiliki motivasi yang suci, yang benar. Tiap-tiap hari Tuhan, mampukanlah kami Tuhan, berikanlah kepada kami yang lemah ini Tuhan, untuk motivasi yang benar, saling mengasihi Tuhan, dengan ekspresi yang berbeda-beda, tapi kuduskan Tuhan setiap motivasi kami, supaya kami satu Tuhan, tujuan Tuhan, keselamatan disampaikan itu tergenapi Tuhan, sehingga Engkau segera datang kedua kali menjemput kami, dan kemuliaan itu dinyatakan bagi seluruh dunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba sudah selesai menyatakan firman Tuhan ini, tapi biarlah Roh Kudus meneruskannya di hati setiap kami yang mendengarkannya, baik di rumah maupun di gereja ini Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, setiap hati pikiran kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami mau berjalan dipimpin oleh Roh Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang sudah mati menyelamatkan kami berdoa. Amin.